Oke guys, untuk tayangan di episode hari ini ada Kenzo yang meminta Ibu Cynthia memaafkan Aurel. Ada juga kali ini Sandra yang dituduh oleh Mutiara, dan juga si Marsha yang dipergoki oleh Ibu Cynthia di makam Dikta. Seperti apa kisah keseruan yang akan terjadi untuk di episode malam hari ini? Simak pembahasannya dalam video Mimin seperti biasa ya guys. Tonton video ini sampai selesai, jangan sampai di skip biar tak ada yang terlewatkan sedikit pun dari kisah keseruannya. Dan mari kita bahas satu persatu dari cuplikan trailernya. Kali ini masih di area pemakaman. Ibu Cynthia pun yang masih berduka ya. Ya, yang masih tak percaya ternyata Dikta kali ini sudah dikebumikan. Hal ini pun tentu saja guncangan yang begitu amat sangat dahsyat bagi Ibu Cynthia ya guys. Namun kali ini yang dimana Ibu Rianti dia yang berpamitan untuk pulang kepada Ibu Cynthia. Namun sebelum itu Ibu Rianti pun tetap memberikan bela sungkawa yang mendalam tentunya bagi Ibu Cynthia. Ibu Rianti juga merasakan bagaimana rasanya kehilangan seorang anak pastinya. Namun, ucapan dari Ibu Rianti ini mendapatkan timbal balik yang tak mengindahkan. Ibu Cynthia bilang bahwasannya dia pun sudah terbiasa untuk kehilangan. Benar-benar ya, ucapan dari Ibu Cynthia ini seolah menyindir Ibu Rianti sekali ya guys. Karena memang Ibu Cynthia pun dia yang telah kehilangan anaknya yang memang sengaja toh ditinggalin sama dia sendiri. Jadi itu pun adalah kesalahan dia. Dan kali ini tentu saja Ibu Rianti pun tidak mau untuk ngeladenin ucapan dari Ibu Cynthia, karena waktunya pun yang tidak baik dan tidak pas tentu saja, karena ini pun yang sedang berkabung tentunya dan menghargai tentu saja kali ini pemakamannya Dikta ya guys. Dan atas kejadian ini pula kali ini yang dimana Aurel dia pun yang pulang ke kontrakan bersama dengan Kenzo. Namun ternyata bukan hanya Ibu Cynthia saja, namun jadi Aurel juga jauh lebih sakit tentunya, karena mereka telah merencanakan hal-hal yang begitu indah untuk merajut masa depan Dikta dan juga Aurel. Namun faktanya kali ini Dikta telah tiada untuk selama-lamanya. Aurel dia yang terus merenung, dia yang terus melamun di kamarnya. Bahkan Aurel pun yang terus saja memandangi potret Dikta untuk yang terakhir kalinya ketika bersama dengannya ya saat bertunangan. Hal ini pula justru membuat Kenzo ikutan bersedih. Dia pula tentu saja tidak mau ya jika Aurel terus-terusan saja menangis. Apalagi Aurel merasa begitu amat sangat bersalah atas kejadian ini. Karena Aurel merasa jika ia tidak memaksa dan mendengar semua ucapan Dikta, mungkin saja semua ini tidak akan terjadi ya. Dan mungkin saja pula Dikta masih hidup dan masih bersama dengan mereka. Namun apa boleh buat, kalau memang sudah takdir, maka tidak akan ada yang bisa untuk memungkiri dan juga menghindari takdir tersebut. Namun Kenzo berusaha tentu saja untuk membuat Aurel agar tidak terus-terus saja merasa bersalah. Kali ini Kenzo dia yang menelpon Ibu Cynthia. Lewat sambungan telepon tersebut, Kenzo berusaha untuk berbicara pelan-pelan dan berbicara baik-baik ya, karena tentu saja takut menyinggung atau melukai perasaan dari Ibu Cynthia. Kenzo bilang kepada Ibu Cynthia bahwa dia memohon agar Ibu Cynthia bisa untuk memaafkan Aurel, karena tentu saja siapa yang tahu jika takdir akan seperti ini. Jikapun tahu, maka pastinya Aurel pun tidak akan melakukan hal tersebut ya guys. Akankah Ibu Cynthia mau untuk memaafkan Aurel? Tentu saja demi menjaga kebaikan hubungan antara dirinya dan juga si Kenzo ya guys. Karena Ibu Cynthia juga pasti dia pun tidak mau untuk jauh-jauh apalagi kehilangan Kenzo. Dan ya guys, di episode untuk malam hari ini juga kita ketahui bahwasannya si Mutiara ini dia yang diam-diam mengikuti Ivan, yang ternyata
kali ini dugaan dari si Mutiara ini cukup kuat sekali. Ia menduga bahwasannya Ivan juga terlibat di balik kejadian yang menimpa Dikta ini. Dan kali ini sampailah si Ivan di depan rumahnya si Sandra. Namun ketika itu semuanya Ivan yang sedang berteleponan dengan seseorang. Sepertinya si Ivan ini teleponan sama Pak Aditya ya guys. Ivan tuh bilang bahwasannya bukankah misi sudah selesai ya. Jadi Ivan tidak ada hubungan apapun itu tentang kejadian yang menimpa Dikta. Namun ketika itu semuanya ternyata Mutiara pun telah sampai dengan ojek online-nya. Dan Mutiara dia mendengar percakapan dari si Ivan ini. Mutiara pun dia yang bertanya kepada Ivan apa maksudnya. Sepertinya si Ivan akan mengeles ya, dan tentu malah semakin meyakinkan bagi Mutiara jika Ivan ini bekerja sama bersama dengan Sandra. Terlihat Ivan dan juga Mutiara, mereka yang mengetuk pintu rumah Sandra, dan Sandra dia pun yang tentu saja dia tidak tahu apa-apa karena memang bukan dia yang melakukan itu, apalagi sampai membakar kafe Sententia. Tentu saja itu bukan perbuatan dari si Sandra ya. Mutiara salah besar jika Mutiara menuduh si Sandra melakukan hal itu. Sementara setelah itu Mutiara pun gak dapat bukti apa-apa. Dia pun pergi dari rumah Sandra. Sementara Ivan masih tetap berada di rumah Sandra. Ivan yang menjalani kesepakatan dengan si Sandra ya. Sandra yang memberikan sejumlah uang bagi Ivan. Tetapi Ivan harus menceritakan apa yang Ivan tahu tentang si Marsha. Karena Sandra yakin jika Marsha adalah dalang di balik semua ini ya guys. Kayaknya si Ivan bakal cerita nggak ya soal cerita si Marsha dari kejadian Dikta yang katanya si Dikta ini sengaja melompat ke sungai tersebut dari jembatan itu ya guys. Namun di sisi lain kali ini sepertinya seorang detektif yang sedang mencari seseorang, dan itu kayaknya orang suruhan dari Ibu Cynthia ya, yang menyuruh keberadaan dari Rangga, karena Ibu Cynthia yakin jika Rangga adalah kunci dari semuanya. Dan orang tersebut bilang jika dia yang menginap di salah satu apartemen. Ya semoga saja semuanya cepat untuk terungkap ya guys. Sementara di pemakaman kali ini Ibu Cynthia pun masih berada di sana. Namun ketika sepi, si Marsha ini dia yang datang ke makamnya si Dikta ya. Ibu Cynthia pun yang langsung memergoki si Marsha. Dan ketika itu pula si Marsha yang mau kabur ya. Namun Ibu Cynthia keburu menangkap si Marsha ini. Tentu gelagat dari Marsha ini mencurigakan bagi Ibu Cynthia. Akankah guys kali ini apa yang telah dilakukan si Marsha ini sampai menghilangkan nyawa seseorang karena keegoisannya akan segera terungkap, atau seperti biasa lagi dan lagi tutup buku deh dan lanjut cerita lain.